Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan adakhiruha liyawma liqa'ih yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nassaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, saya pikir tidak ada nikmat yang paling besar yang telah Allah karuniakan kepada kita daripada apa yang kita rasakan pada pagi hari ini. Kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala setelah 1 bulan kita ditempa, digembleng, diformat oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti madrasah siyam Ramadan dan qiyam Ramadan dan berbagai macam aktivitas amal soleh di bulan Ramadan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Kita pakaikan takbir itu setelah kita menyempurnakan bilangan puasa 29 hari atau 30 hari di bulan Ramadan yang kita lalui ini. Kemudian kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah yang maha besar. Kita yang hadir di sini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita punya, posisi jabatan yang kita raih, harta yang Allah titipkan kepada kita dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kecil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kerdil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang patut kita sembah, kita taati, kita ikuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, la ilaha illallah, al-ilah ialah segala sesuatu yang membuat hati ini muncul perasaan cinta berlebihan, perasaan takut berlebihan, perasaan rasa harap berlebihan dalam hati itu. Itulah ilah. Di saat kita semua mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang patut kita cintai dalam hidup ini
kecuali satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Allah melebihi kecintaan kita kepada kedua orang tua kita. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kita terhadap putra-putri kita. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kita terhadap keluarga besar kita dan harta yang Allah titipkan kepada kita. La ilaha illallah. Tidak ada yang patut kita takuti dalam hidup ini kecuali takut kita satu-satunya, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang patut kita takuti. Kita tidak takut pada siapapun pula dalam hidup ini. Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga makna la ilaha illallah. Tidak ada tempat kita bergantung, bertawakal, menyandarkan diri kita kecuali gantungan kita dan tawakal serta sandaran hidup kita. Semuanya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Kemudian walillahil hamd. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, tentu berbicara masalah pujian, kita saat ini duduk manis seperti ini setelah semuanya digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala. Siangnya berpuasa tunduk pada aturan Allah secara totalitas. Malam harinya kita sujud, kita ruku, menyambut seruan Allah, salat tarawih, qiyamul lail. Kita tangisi Allah Subhanahu wa taala. Tolong setelah itu jangan kita memuji diri kita. Kita juga bisa berbuat seperti itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ini semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian jabatan yang kita punya, posisi yang kita punya, harta yang kita tumpuk-tumpuk yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Indahnya rupa wajah yang kita punya dan tampilan kita dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerdil kita di hadapan Allah, tidak pantas kita dipuji. Ikhwatal iman rahimakumullah, inilah esensi tauhid. Inilah esensi kemenangan yang kita 1 bulan penuh digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, ditatar oleh Allah Subhanahu wa taala, diformat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan lewat madrasah puasa di bulan Ramadan ini, jelas Allah mengatakan kepada kita, la'allakum tattaqun. Antum semua saat ini menjadi manusia-manusia muttaqin. Syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tashkurun. Semoga kalian semua pandai mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ikhwatal iman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kemudian kita mampu memahami dan mendalami makna ini dan kemudian penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin nanti nikmat ibadah yang sampean rasakan selama 1 bulan itu akan dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala. La azidannakum, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kemarin Ramadan kita nanti, hari ini pergi dan meninggalkan kita. Begitu cepat waktu berjalan dalam kehidupan ini. Sujur, tidak perlu kita menangisi dengan bepergiannya Ramadan ini. Justru yang perlu kita tangisi, semangat ibadah kita pun khawatir takut ikut pergi. Yang perlu kita tangisi, manakala ketaatan kita juga ikut permisi. Yang perlu kita tangisi, kita khawatir kalau kemudian kehati-hatian kita dan warak kita kemudian undur diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini yang kita takuti ma'asyil muslimin. Ramadan boleh pergi, tapi Tuhannya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala, selalu hidup dan terjaga, melihat dan mengetahui di mana saja kita berada. Sebagian ulama mengatakan, kunu rabbaniyina wa la takunu ramadaniyin. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang serba Allah dalam hidup ini. Jangan kemudian hanya mengenal Allah, mengenal ketaatan hanya di bulan Ramadan. Ikhwatal iman rahimakumullah, sekedar ilustrasi ingin saya sedikit menyampaikan di sini. Jika ada di antara kita saat ini mudik, kemudian kita persiapkan berbagai macam bekalan dan oleh-oleh
untuk kita bawa pada keluarga kita. Tolong tanyakan dari lubuk hati kita yang paling dalam, apakah kita juga memperhatikan bekal yang saatnya nanti bisa kita akan dipanggil ke kampung akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bekalan kita di saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatal iman, ajal di tangan Allah. Tidak ada jaminan bagi kita tahun yang akan datang kita akan bisa duduk manis seperti ini. Tidak ada jaminan bagi kita juga akan bisa berjumpa nanti mekekkan takbir lagi 2 bulan 10 hari yang akan datang dengan Idul Adha. Oleh karenanya, ma'asyil muslimin, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal dan sangu itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, jika kita saat ini bahagia, bisa berjumpa, berkumpul di tengah keluarga, bisa bersilaturahim, bisa berpelukan, sudahkah kita kemudian berusaha agar mempertahankan terus-menerus berlanjut sampai di surga nanti kita berjumpa dengan keluarga kita? Ma'asyil muslimin, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum alatnahum. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kemudian diikuti suasana iman, suasana takwa ini oleh keluarga kita, oleh anak didik kita, oleh anak cucu kita, nanti dipertemukan kita oleh Allah pada hari kiamat bergandengan tangan. Ikhwatal iman. Tapi na'udzubillah, summa na'udzubillah, kalau kemudian kita hanya kenal Allah di bulan Ramadan, kemudian keluar Ramadan kita lupa akan nilai-nilai ta'abbudi ini, nilai-nilai ruhi ini, nilai-nilai ibadah ini, saya khawatir nanti pada hari kiamat satu sama lain di antara kita akan menjadi musuh satu sama lain. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Illal muttaqin. Persaudaraan yang kalian tata di dunia ini, yang nampak akrab, bisa bergandengan tangan, ada senyum di situ, nanti pada hari kiamat satu sama lain akan menjadi musuh. Siapa yang tidak jadi musuh? Ma'asyil muslimin, illal muttaqin. Itulah rumah tangga yang dibingkai dengan bingkai takwa. Itulah kita masyarakat yang dibingkai dengan bingkai takwa. Persaudaraan berangkat dengan bingkai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. 2 hal saja melalui mimbar ini ingin saya sampaikan. Melalui mimbar ini, melalui khutbah ini, dari madrasah puasa Ramadan yang sudah kita lalui bersama. Dan 2 hal ini kalau kita perhatikan, saya yakin kita akan sukses dunia dan akhirat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak sebenarnya nilai ma'ani, nilai-nilai yang bisa kita petik dari madrasah Ramadan ini. Tapi izinkan saya berbicara 2 hal saja. Yang pertama, pelajaran ikhlas di bulan Ramadan. Dan yang kedua adalah pelajaran bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Yang pertama, ma'asyil muslimin, al-ikhlas. Al-ikhlas asasun najah. Saya melihat tidak ada latihan yang paling aplikatif yang telah mendidik kita secara real melatih keikhlasan daripada puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Yang 1 bulan sudah kita lalui bersama dengan keluarga kita dan masyarakat kita ini. Ikhwatal iman, mohon maaf kalau kita salat masih ada di antara kita salat kita ingin dilihat oleh orang. Kalau kita mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, terkadang kita ingin tahu bahwa zakat saya ini dari saya, infak saya ini dari saya. Di saat kita bangun masjid, bangun sarana-sarana pendidikan, semua orang ingin tahu inilah amal saya. Di saat kita juga melaksanakan ibadah haji, rasanya satu orang di satu kampung kita undang semua untuk mensyukuri nikmat kita berangkat haji. Tipis ma'asyil muslimin. Antara kita minta doanya orang supaya haji kita jadi mabrur, dan ingin kita memproklamirkan saya ingin haji. Tapi kalau puasa, siapa yang tahu ini ma'asyil muslimin? Allah Subhanahu wa taala. Cukup jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergambar di awal Ramadan oleh ulama-ulama kita, oleh asatidzah kita, para dai dan mubaligh kita, menyampaikan kepada kita, kullu amal ibni adam lahu, seluruh amal anak manusia ini semuanya untuk dia. Jelas ganjarannya, jelas kaplingan pahalanya. Illa siyam, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu pasti untukku, jelas untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku nanti akan berikan jaza, balasan, pahala bagi orang itu. Malaikat tidak tahu apa pahala orang yang berpuasa itu.
Nabi pun juga tidak tahu apa ganjaran bagi orang yang berpuasa itu, ma'asyal muslimin. Sampai insya Allah kita semua yang hadir di sini akan berkumpul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiapkan lewat pintu khusus namanya Rayyan. Aina shaimun? Mana orang-orang yang berpuasa itu? Fayaqumun. Antum semua akan bangkit bersama-sama. Berdiri menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak nikmat yang luar biasa, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah masuk, ditutup pintu itu dan tidak seorang pun masuk lewat pintu itu. Allah menghargai kita. Kenapa? Al-ikhlas, ikhwatal iman. Saudara, antum 1 bulan penuh dilatih ikhlas. Ikhlas taat kepada Allah, tidak makan, tidak minum. Duit ada di kantong kita, tapi kita tidak bisa makan siang di warung-warung yang ada. Kenapa? Saya lagi puasa. Walaupun tidak ada orang satupun orang yang melihat kita untuk makan itu. Kita tidak bermaksiat karena Allah. Ikhlas, sekali lagi ikhlas dan ikhlas. 1 bulan penuh kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, jadikan ini modal bagi kita. Al-ikhlas asasun najah. Saya hanya teringat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat ikhlas ini sudah mulai hilang dalam kehidupan kita, ma'asyarul muslimin, berbagai macam musibah menimpa kepada kita. Kita berumah tangga tidak ada keikhlasan, retak di antara kita. Tidak pernah akur antara suami dengan istri. Di saat kita tidak ada keikhlasan satu sama lain, ada kecurigaan di antara kita. Apapun ketika keikhlasan dicabut oleh Allah, virus muncul. Silakan renungi apa yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq Al-Id, seorang ulama hadis minas salafus salih khadaliman. Apa kata beliau ketika mengomentari hadis innamal a'malu binniyat, tentang asbabul wurud hadis ini luar biasa. Insyaallah kita semua faham tentang Muhajir Ummu Qais itu. Tapi sebelum Nabi menyampaikan innamal a'malu binniyat, dikumpulkan orang-orang Muhajirin. Ada yang satu orang yang tujuannya dia ketika dia hijrah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena wanita yang bakal ia nikahi. Apa kata Rasulullah? Sebelum Nabi menyampaikan hadis ini, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Allahumma unkul annal waba. Allahumma unkul annal waba. Ya Allah, selamatkan kami dari wabah ini. Sahabat bingung, wabah apa ini? Allahumma unkul annal waba. Selamatkan kami dari wabah ini. Allahumma unkul annal waba. Diulangi seperti 3 kali, baru kemudian menyampaikan innamal a'malu binniyat. Walaupun terjadi perbedaan pendapat tentang kesahihan hadis ini, ma'asyiral muslimin, saya ingin menyampaikan semangat ini, saudara-saudara sekalian. Saudara, saya berpikir kalau di antara sekian puluh sahabat, 70 sahabat lebih yang sudah jelas meninggalkan kota Mekah, meninggalkan bisnisnya, meninggalkan keluarganya, tunduk kepada aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kalau saya jadi pemimpin, saya mengapresiasi mereka semua. Muhajirin 13 tahun digembleng oleh Rasulullah. Satu di antara mereka ada tujuannya bukan karena mengikuti perintah Rasulullah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada virus, di situ ada wabah. Saudara, sampean bisa lihat ini ilustrasi bagi kita. Lembaga apapun pula, institusi apapun pula, rumah tangga manapun pula, organisasi apapun pula, kalau di tengah-tengah pengurusnya, di tengah-tengah penghuninya ada satu orang yang niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, di situ ada virus, di situ ada wabah. Lalu bagaimana kalau 2 orang, ma'asyiral muslimin? Lalu bagaimana kalau 3 orang? Lalu bagaimana kalau semuanya berharap ada ketidakikhlasan dalam hidup ini? Saudara, saya mudah berbicara seperti ini, saya bisa berapi-api berbicara tentang ikhlas, tapi yang tahu hati ikhlas kita ini, ma'asyiral muslimin, bukan tampilan kita, hati kita. Hatta malaikat pun tidak tahu apakah orang itu ikhlas atau tidak. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita, bahkan orang mati syahid dinafikan kesyahidannya oleh Allah karena ada ketidakikhlasan. Ulama dengan ilmunya yang banyak menyampaikan kemana-mana, di saat dia kemudian mencari popularitas, sanjungan dari orang, juga dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qari'il Quran, orang yang ahli baca Quran, yang hafalannya banyak, suaranya indah, dan orang memberikan apresiasi dan menikmati semua apresiasi itu, Allah juga tidak akan menerima amal yang seperti itu. Thumma umira fihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Ditarik kepala orang itu, diperintah oleh Allah ditarik kepalanya, kemudian dilemparkan ke api neraka. Kenapa? Kita sedang menyekutukan Allah dalam urusan niat, ma'asyiral muslimin. Termasuk juga orang yang berinfak bukan karena Allah, ada hitung-hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wajar
Kalau kemudian saat ikhlas ini ada dan sampean sudah punya modal 1 bulan ini, setan tidak akan bersama dengan kita. Saudara pagi ini Pak, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua pada ngumpet siap untuk menerkam kita kembali. 1 bulan telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul dendam yang membara dan mereka tahu betul di mana kelemahan kita. Di saat antum ada ikhlas, insyaallah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rabbi fabima aghwaytani la utayanna lahum fil ardi wa la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Al-Hijr ayat 40. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengerdilkan aku, benar-benar kami akan mendatangi mereka, menggoda mereka di dunia ini, dan kami akan goda mereka semuanya, kata syaitan, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ikhwatal iman, jaga ikhlas kita, jaga hati kita. Langkah apapun pula, amalan apapun pula, yang wajib, yang sunnah, yang mubah sekalipun, antum pasang niat. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amal manusia, amal apapun pula, yang wajib, yang sunnah, yang mubah sekalipun, selama niatnya karena Allah, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, tentu yang kedua juga, kalau sudah ada keikhlasan, antum kita semua tidak mudah terjebak dengan kekejian hidup, dengan kekerdilan hidup. Ini terjadi ketika Allah mengomentari Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Begitulah kami sengaja menjaga Yusuf alaihissalam dari kekejian dan kemungkaran, dari berbagai macam keburukan hidup ini. Wabil khusus dengan urusan lawan jenis, wabil khusus dengan urusan lawan jenis dengan wanita. Kalau kita ingin selamat dari godaan wanita, apa kata Allah? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena memang Yusuf adalah hamba Allah yang betul-betul ikhlas. Ikhlas, ikhwatal iman, kalau ada orang ikhlas, tidak mudah terpedaya dengan godaan apapun pula, tidak mudah masuk pada jebakan-jebakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman rahimakumullah, ini khutbah Id, tidak bisa berpanjang-panjang. Yang kedua, apa kata ulama-ulama kita, dan ingin saya menyampaikan poin yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil lewat madrasah Ramadan, antum telah sukses mengendalikan hawa nafsu kita. Allahu Akbar. Hawa nafsu ikhwatal iman, Allah, kita faham semua, kita semua masing-masing kita punya hawa nafsu. Tidak ada di antara kita yang tidak punya hawa nafsu. Justru khasais al-nas, karakteristik manusia ini harus punya hawa nafsu. Di situ pula Allah berikan peluang-peluang kebaikan. Dengan nafsu antum punya keturunan. Dengan nafsu antum bisa bermanuver, bisa mengendalikan dunia ini yang Allah berikan kepada kita, Allah percayakan kepada kita. Tidak ada nafsu, kita tidak akan mampu mengendalikan dunia ini. Cuma jangan sampai kita menjadikan nafsu ini Tuhan, budak terhadap kita semua. Ikhwatal iman rahimakumullah, saya teringat dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Ashabus Sunan, Ibnu Majah. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadits hasan. Kemudian juga dari Abu Sa'labah Al-Khushani ketika mengomentari firman Allah, alaikum anfusakum, nanti akan muncul di akhir zaman umat sudah susah untuk dikendalikan. Solusi yang paling tepat, kalian perhatikan diri kalian sendiri. Kemudian ditanya oleh sahabatnya, bagaimana tentang ayat ini? Demi Allah, kata Abu Sa'labah ini, saya mendengar langsung Rasulullah SAW mengatakan, bal i'tamiru bil ma'ruf wa tanahu anil munkar. Tolong ya, ayat ini jangan sampai kemudian kalian pasif kemudian memberikan diri kalian sendiri. Hendaklah masing-masing kalian menyuruh kepada kebaikan. Hendaklah masing-masing kalian mencegah terhadap kemungkaran. Ikhwatal iman, apa kata Nabi SAW? Hatta idza ra'aita, ini Pak nafsunya. Nafsu manusia, idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'athiratan wa i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yih fa 'alaika bi nafsik. Sampai nanti puncaknya, kata Nabi, di saat engkau sudah melihat bagaimana orang sudah syuhan muta', kekikiran yang telah ditaati, semua ada hitung-hitungannya, ma'asyiral muslimin. Memakmurkan masjid juga ada hitung-hitungannya. Beraktivitas sosial juga ada hitung-hitungannya. Apa manfaat yang saya dapatkan ini? Sehingga muncul rasa kikir, rasa medit. Na'udzubillah. Wa hawan muttaba', kemudian hawa nafsu yang dituruti.
wa dunyan mu'athir, dan dunia yang kemudian mempengaruhi kehidupannya. Segala sesuatu diukur, saya dapat apa? Beraktivitas apa saja, saya dapat apa? Ukurannya dunia, dunia dan dunia. Kemudian puncaknya kata Nabi, wa ijabu kulli dzira'in bi ra'yi. Orang bangga dengan pendapatnya, kemudian melecehkan pendapat orang lain. Orang bangga dengan dalil-dalilnya, kemudian tidak mau menerima dalil orang lain. Orang bangga dengan kepiawaian, kecakapan berbicaranya, kemudian tidak mau mendengarkan ucapan orang lain. Ijabu kulli dzira'in bi ra'yi. Kata Nabi, fa'alaika binafsik. Saat itu boleh kau perhatikan dirimu. Wada'ankal awam, tinggalkan orang-orang awam itu. Fa inna min waraikum ayyamas sabar. Nanti di belakang itu ada hari-hari yang menuntut kesabaran utuh dari kamu. Demi Allah kata Rasulullah, as-sabru mithlu qabdi al-jamar. Sabar pada waktu bagaikan kita memegang bara api kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walil amili fihim mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalihi. Nanti orang yang seperti itu, yang sabar menghadapi berbagai macam tantangan di mana manusia sudah memperturutkan hawa nafsunya, tidak lagi mau mendengarkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala kita ma'asyiral muslimin bagaikan orang yang beramal 50 orang saleh. Kata Nabi, sahabat berkata, mithlu ajru 50 minhum ya Rasulullah, sama dengan 50 orang baik, 50 orang baik pahalanya di antara mereka. La, kata Nabi, ajru 50 minkum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, wa Tirmidzi, wa qala haditsun hasan. Kata Rasulullah, tidak, tapi pahala mereka yang bersabar terhadap gangguan fitnah, mengikuti hawa nafsu ini, ma'asyiral muslimin, pahalanya sama dengan 50 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum insyaallah masuk di sini. Antum sudah punya modal di sini. 1 bulan telah digembleng menundukkan hawa nafsu kita. Tahan ikhwatal iman. Perhatikan ini ma'asyiral muslimin. Saudara rahimakumullah, termasuk mengendalikan hawa nafsu, antum sabar dalam hidup ini. Tidak mudah tersinggung satu sama lain. Jaga ukhuwah di antara kita. Saya faham 11 bulan ke depan tantangan banyak menghadapi kita. Cukup menganga lebar di hadapan kita. Tolong ketika ada masalah temui saudara kita, nasihati dengan cara yang baik. Jangan masukkan dalam hati. Jangan ada dendam di antara kita. Jangan ada hasad di antara kita. Jangan ada permusuhan di antara kita. Ada sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, jamaah sekalian. Allah, saya jujur Pak, ketika saya baca hadis ini saya optimis dalam hidup ini. Optimis, walaupun di saat yang bersamaan ada kekhawatiran, dan saya tidak mau ada dendam di antara kita. Saya tidak ingin ada permusuhan di antara kita. Tolong, ini bulan 1 Syawal, antum sudah sempurna hablum minallah. Antum sudah sempurna hablum minallah. Bagaimana sekarang hablum minannas kita ini? Ini semua berbanding lurus sejauh mana antum mampu mengendalikan hawa nafsu ini. Simak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu'radul a'malu fi kullil itsnaini wal khamis. Amal-amal manusia ini, kata Nabi, sebenarnya setiap hari Senin dan Kamis diangkat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, fayaghfirullahu likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a. Allah akan mengampuni setiap orang. Sekali lagi, Allah akan mengampuni setiap orang yang dalam hidupnya tidak pernah syirik kepada Allah dengan sesuatu. Insya Allah kalau antum tidak pernah syirik kepada Allah, syirik kecil, syirik menengah, apalagi syirik besar, antum bertauhid dengan benar, berakidah dengan benar, dosa-dosa antum semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, lanjutkan hadis ini. Apa kata Nabi? Kata Allah Subhanahu wa taala ketika berdialog dengan malaikat, illa hadzal amr, illa imra'an, kecuali seseorang, kata Nabi, kanat bainahu wa baina akhihi syahna hatta yastalihu. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang ini. Kenapa? Karena di antara orang ini dengan saudaranya yang lain, antara orang ini dengan mertuanya, antara orang ini dengan iparnya, antara orang ini dengan tetangganya, antara orang ini satu organisasi, satu yayasan, satu lembaga, satu masjid, ada gesekan hati, tidak tegur sapa, lebih dari 3 hari. Na'udzubillah, kata Allah, utruku hadza, tinggalkan ini. Aku tidak butuh dengan amal saleh orang ini. Aku tidak akan mengampuni orang ini, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta yastaliha, sampai mereka damai. Ikhwatal iman rahimakumullah, monggo ini bulan Syawal kita telah mengikuti madrasah Ramadan. Antum sudah punya modal untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, modal untuk suksesnya hidup kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan hawa nafsu yang kita punya mampu kita kendalikan, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, sebagaimana kita saat ini dalam suasana hening seperti ini, jangan lupa pula kita tundukkan pula, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berjuang dimanapun berada pada saat ini, di Gaza, di Palestina, di Suria, di Mesir pada saat ini, di berbagai macam negeri muslim yang lain. Mudah-mudahan mereka diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من جنودك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا جميعا. اللهم يا ميسر الأمور يسر أمورنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami berkumpul di majlis yang sangat mulia ini. Kami telah sukses menunaikan syariat-Mu puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Ya Allah, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah salat malam kami, terimalah tilawah tadabbur Quran kami, terimalah zakat, infak dan sedekah kami, dan terimalah pula seluruh amal saleh yang kami lakukan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan suami kami, dosa anak-anak kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Qadhiyal Hajat, apalah artinya kami sukses melaksanakan puasa Ramadan, kami kuat hablum minallah, tapi hablum minan nas, di antara kami ada masalah. Satukan hati kami ya Rabbal Alamin, ikatkan persaudaraan yang kuat di antara kami ya Rabbal Alamin. Jangan ada dendam di antara kami, jangan ada hasad di antara kami. Engkau yang telah menggerakkan hati manusia semuanya ya Rabbal Alamin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik birahmatika ya arhamar rahimin. Tsumma nad'uka ya Rahman. Kami juga memohon ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikan kami yang hadir di sini untuk menjadikan semua rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, jadikan kami para suami-suami yang qawam, yang peduli untuk mengurus istri dan anak-anak kami, menjadi panutan buat mereka semua ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan pula istri kami istri yang salihah, yang qanitah, yang hafizah, yang taat kepadamu dan tunduk kepada kami sebagai suami. Ya, kefaham betul akan tugas asasinya untuk mendidik putra-putri kami ya Rabbal Alamin. Jadikan mereka betah dalam rumah tangga kami, jangan jadi fitnah dalam kehidupan rumah tangga kami. Ya Rahman, Ya Karim, Ya Qadhiyal Hajat. Kemudian kami juga memohon putra-putri kami ya Allah, generasi kami ya Rabbal Alamin, jadikan mereka qurratu ain dalam kehidupan kami, jadikan mereka hiasan dalam kehidupan kami, jangan jadikan mereka fitnah dalam kehidupan kami, apalagi musuh dalam kehidupan kami. Ya Allah, sekiranya apa yang kami berikan kepada mereka ada rizki yang syubhat dan haram, halalkan ya Allah. Karena kami faham bahwa sedikit apapun rezeki yang kami berikan pada mereka sesuatu yang syubhat dan haram, mereka tidak bisa taat kepadamu, tidak bisa merasakan nikmatnya munajat kepadamu, tidak bisa, kemudian mereka tidak mungkin taat dan patuh kepada kami sebagai orang tua. Ya Allah, halalkan rezeki kami, bimbing mereka ya Allah, jadikan mereka generasi Rabbani. Karena kalau kita berbicara sukses dalam hidup kami, itulah sukses di saat kami mampu mengantarkan putra-putri kami menjadi putra-putri yang saleh dan salihah, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Qadhiyal Hajat, Allahumma laqashtadal umur al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi kulli makan, khassatan fi Gaza wa Palestin, wa fi Suria, wa fi Kashmir, wa fi Mindana wa Fatani. Allahumma ansurhum, Allahumma thabbit aqdamahum wansurhum li'ila'i kalimatika ya Rabbal Alamin. Allahumma laqashtadal umur al-muslimina fi Misr. Allahumma laqashtadal umur al-muslimina fi Misra. Allahumma thabbit aqdamahum, Allahumma ta'ayyidhum bita'yidik, Allahumma thabbit aqdamahum, Allahumma thabbit harakatihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.